Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bisa merasakan nikmat Allah yang berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang diberikan oleh Allah yaitu iman dan Islam. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang pentingnya ilmu. Mengapa sih kita kok butuh ilmu? Pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia adalah sangat dibutuhkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilman, yang mempunyai ilmu. Itulah hadirin yang dirahmati Allah, bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang berilmu, pasti Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Sedangkan orang-orang yang tidak berilmu adalah maka akan salah. Setiap apa yang akan dikerjakan karena salah, yang ikut juga ikut salah. Begitu orang yang benar dan tahu ilmunya ketika melakukan sholat. Kalau sholat tidak tahu ilmunya, bahkan yang menjadi seorang imam bacaan salah, makharijulnya salah. Begitu juga yang menjadi seorang makmum, maka tidak akan bisa khusyuk. Salah satu contoh ketika si imam membaca surat Al-Fatihah, kalian tidak tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu yang kami sembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim,
jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat, serta bukan pula jalan orang-orang yang kau murkai. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah bedanya orang-orang yang punya ilmu. Dengan bacaannya yang bagus, makharijnya bagus, tajwidnya bagus, pun juga tahu artinya, maka sholat pun jadi khusyuk dan jadi tenang. Imam dan makmumnya pun juga merasakan kenikmatan yang sangat bagus dan sangat tertib. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang berilmu ini ditanamkan oleh seorang ibu mulai sejak dalam kandungan sampai kita kembali kepada Allah ke liang lahat. Bagaimana dalam nyanyian atau lagu yang didendangkan senandung surat Al-Fatihah. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih penyayang, segala puji bagimu ya Allah, pemelihara seluruh alam raya. Engkaulah maha pengasih dan penyayang, pemelihara seluruh alam raya. Nah, itulah, mudah-mudahan dari Al-Fatihah tadi ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat semuanya. Dan mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga ketika belajar ilmu mulai sejak kecil diajarkan sampai kita pulang kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di usia yang masih kecil, usia TK, itu akan lebih mudah untuk mencari ilmu, atau kita belajar sejak kecil itu akan lebih mudah dibandingkan ketika kita sudah dewasa. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, begitulah kalau kita belajar di waktu kecil, ibarat kita bisa mengukir di atas batu. Batu itu kalau diukir bisa menjadi mainan apa saja. Bisa menjadi sebuah guci, bisa dibuat untuk mainan, bisa dibuat untuk apa itu? Almari yang terbuat dari bahan batu. Akan tetapi sebaliknya, menuntut ilmu ketika belajar di waktu besar, ya bisa-bisa aja, pendengar yang dirahmati Allah, tapi akan lebih sulit dibandingkan dengan ketika kita masih belajar di waktu kecil. Oleh sebab itu, pendengar yang dirahmati Allah, mumpung anak-anak kita masih ada kesempatan untuk belajar, mari kita terus berlomba-lomba untuk menuju kebajikan, berlomba-lomba untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Ibaratnya, carilah ilmu itu walaupun
jauhnya sampai ke negeri Cina. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sudah tua, tapi tidak apalah, tetap kita bersemangat untuk mencari ilmu. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan. Apapun ilmu itu, kalau itu untuk membawa kita menjadi lebih baik, mari kita berusaha semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Dimanapun kita berada, ada ngaji, kita belajar ngaji. Ada ilmu tentang memasak, kita belajar memasak. Ada ilmu tentang apa itu? Menyanyi, monggo. Anak-anak diberikan kesempatan, jangan dikekang. Jangan, kamu harus belajar ini, kamu harus belajar tentang astronomi atau tentang ilmu, tentang dunia saja. Tetapi anak-anak harus dibekali dengan ilmu dunia juga, ilmu akhirat. Salah satunya contoh, anak-anak jangan diberikan hanya tentang ini loh nak, kamu belajar bahasa Inggris supaya kamu nanti bisa menjadi turis atau orang insinyur atau apalah. Biasanya seorang ibu itu menekan anaknya hanya menginginkan menjadi jabatan yang tinggi atau menjadi seorang, pokoknya yang punya kelebihan tinggi atau mempunyai jabatan tinggi. Padahal untuk ilmu akhirat, anak-anak untuk mengaji, belajar mengkaji ilmu agama itu dinomorduakan. Pendengar yang dirahmati Allah, tolong anak-anak kita jangan sampai hanya diajari untuk ilmu umum saja. Karena apa? Kalau belajar umum saja bagaikan orang yang tidak bisa berjalan. Tetapi juga begitu, belajar ilmu agama bagaikan orang yang tidak bisa melihat atau buta. Maka oleh sebab itu, carilah ilmu agama, juga carilah ilmu umum. Akhirnya dengan kedua ini disatukan, cari ilmu umum, cari ilmu agama. Akhirnya nanti anak-anak ini sudah dibentengi dengan ilmu pengetahuan agama. Maka insya Allah ketika menjadi orang besar, ketika menjadi apa saja, menjadi jabatan, menjadi seorang presiden, menjadi seorang direktur, menjadi seorang guru, menjadi seorang bupati, menjadi apa saja, insya Allah sudah ada bekal ilmu umum dan ilmu agama. Insya Allah anak-anak nanti ketika kelak dewasa menjadi orang-orang yang punya identitas, punya karakter, punya ilmu agama, punya suatu kelebihan umum dan ilmu agama, dan insya Allah akan selamat di dunia wal akhirah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara ilmu tidak akan ada habisnya. Oleh sebab itu Rasulullah mengingatkan kepada kita semua orang-orang yang beriman, atibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak-anakmu atas 3 perkara: cintai nabimu, cintai keluarganya, cintai baca Al-Quran. Begitulah Nabi berwasiat kepada orang-orang yang beriman atau mengingatkan seorang ibu bahwasanya kita dipesan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atibu, didiken auladakum, nanggone anakmu kabeh. Napa Bu sing dititipno putra lan putri kula lan panjenengan sedaya? Nomor setunggal, hubbi nabiyikum, dikongkon cinta tenggane Kanjeng Nabi Muhammad. Bu, Bapak, pendengar yang ada di rumah, kula lan panjenengan sedaya niki dikengken apa Bu? Sing pertama khasiate Kanjeng Nabi dikengken ngajari, dikengken cinta tenggane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dadi penting kula lan panjenengan sedaya niki dipun kengken ngenalaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad. Cintai nabimu, ojo kok cintai aku. Napa, Bu? Cintai karena kekasih, cintai Nabi apa? Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas bahwasanya adibu auladakum, didiken anakmu kabeh ing atase telung perkara. Nomor setunggal napa Bu, Bapak Ibu yang ada di rumah? Hubbi nabiyikum, cintai nabimu, cintai nabimu. Bukan disuruh mencintai apa? Yang pertama kali anak-anak harus dikenalkan untuk mencintai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad inilah tidak ada satu nabi yang dapat memberikan syafaat ketika besok di hari ila yaumil qiyamah. Nabi Adam tidak bisa, Nabi Yusuf tidak bisa, Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat. Hanya satu Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian apa yang kedua? Habis hubbi nabiyikum, yang kedua wa hubbi ahli baitihi, cintai keluarganya. Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah, kita harus memberikan ilmu atau memberikan contoh tauladan kepada apa? Anak-anak kita dengan cara apa? Memberikan kasih sayang, memberikan ilmu kepada anak-anak kita berupa apa? Yang pertama tadi mencintai Nabi, yang kedua memberikan yaitu mencintai keluarganya. Yang ketiga, pemirsa yang ada di rumah, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Disuruh kita untuk mendidik anak-anak kita yaitu mencintai Al-Qur'an. Bu, Bapak, apa yang nomor 3? Cintai Al-Qur'an. Enak pokoknya loh Bu. Kalau kita benar-benar cinta Al-Quran, dimanapun kita berada, pasti kita itu apa? Merasa kehilangan karena sudah istiqomah dengan membaca Al-Quran. Pagi dibaca, siang dibaca, malam dibaca, pasti kita itu akan rindu. Ketika kita meninggalkan untuk membaca Al-Quran, maka dalam hati kita, apa ya hari ini yang kita kehilangan ya? Oh iya, hari ini habis maghrib kita tidak baca Al-Quran. Pasti yang merasa kehilangan. Al-Quran itu ketika dibaca enak, dibaca ketika ada khitanan enak, dibaca ketika kita ada orang meninggal enak. Pokoknya subhanallah, luar biasa. Al-Quran itu sangat indah. Ayat-ayat pun dibaca itu enak sekali. Ya, membaca Quran atau melihat HP jadi kebutuhan. Sedang Al-Quran katanya, oh besok-besok aja. Itulah. Jadi mohon dengan semangat anak-anak muda, boleh kita melihat HP, gadget boleh kita melihat HP, akan tetapi jangan sampai Al-Quran itu ditinggalkan. Toh bisa di dalam HP dimasukkan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga dimanapun kita berada, anak-anak muda kita bisa membaca Al-Quran lewat HP. Malah enak, di saku kita bisa melihat, oh iya hari ini tadarus surat ini, kan bisa. Tidak ada yang repot di dalam HP untuk dimasukkan dalam Al-Quran. Sekali lagi, pesan tadi, Nabi kita Muhammad berpesan pada
orang-orang yang beriman. Adibu auladakum ala salati khisalin. Yang pertama, didiklah anak-anakmu atas 3 perkara. Yang pertama, cintai nabimu. Yang kedua, cintai keluarganya. Dan yang ketiga adalah cintai baca Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang Ibu Juwaria sampaikan tadi, mulai dari awal tentang ilmu, tentang pesan-pesan Nabi, ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Kita semua tergolong orang-orang yang diangkat derajatnya. Dan kita semua nanti kembali kepada Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita besok bisa bertemu lagi dalam kajian selanjutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.